Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah Healthy Radio. Halo Sobat Sehat, selamat sore. Berjumpa kembali dalam program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Raisa Radio bisa Anda nikmati melalui aplikasi streaming kami di aplikasi yang bisa Anda download di Play Store dengan keyword Raisa Radio Indonesia Sehat. Jadi kami aturkan selamat sore untuk Sobat Sehat yang sudah mendengarkan melalui live aplikasi streaming dan juga di website kami di radioindonesiasehat.com, dan juga tak lupa untuk saya sapa untuk Sobat Sehat semuanya yang pada kesempatan sore hari ini berada di Zoom meeting kami. Selamat sore. Hari ini adalah episode edisi pertama di bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Sobat Sehat yang sedang menjalankan. Dan hari ini Sobat Sehat, kami akan mengajak Anda untuk ngabuburit alias nunggu buka. Kita akan mengajak Anda untuk membahas bagaimana aktivitas fisik untuk mahasiswa, khususnya di bulan puasa nih, pas banget. Jangan sampai kita puasa jadi malas-malesan, jadi tetap bergerak gitu ya, biar badan tetap sehat. Pada kesempatan kali ini, Sobat Sehat, kami berbincang-bincang bersama dengan narasumber kami, yang tentu tidak asing lagi ada Dr. Denny Agustinisi, Magister Kesehatan, Ahli Ilmu Fal Manusia, Ahli Ilmu Fal Olahraga Klinis, dari Departemen Fisiologi FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini, Sobat Sehat, Dr. Denny akan ditemani oleh Kak Muhammad Ilham Gibran, mahasiswa Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Pokoknya boleh deh Anda mendengarkan Raisa Radio sambil bersantai, juga dipersilahkan. Bila nanti ada pertanyaan, langsung saja disampaikan di kolom chat, boleh resen, atau yang berada di website, boleh langsung disampaikan di kolom chat. Baik, langsung saja ya Sobat Sehat, selamat menyimak selama 1 jam ke depan. Kepada Kak Gibran, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Galuh untuk pengantarnya yang luar biasa dan juga semangatnya di sore hari ini. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa di sore ini kita akan ngabuburit bareng-bareng teman-teman, tentunya dengan materi yang luar biasa, narasumbernya juga keren banget dan materinya juga pantas banget untuk disimak dengan baik oleh teman-teman semua. Baik, saya izin mengambil alih. Halo Sobat Sehat semua, perkenalkan saya Gibran, saya seorang mahasiswa dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK Universitas Gadjah Mada. Nah, pada sore hari ini, saya akan bertugas menjadi moderator pada sesi Bincang-Bincang Santai Raisa selama 1 jam periode ke depan. Nah, seperti yang sudah disampaikan di media sosial maupun di pembukaan tadi, bahwa topik Bincang-Bincang Santai di sore hari ini adalah aktivitas fisik untuk mahasiswa. Nah, tentu saja sore hari ini akan dibersamai oleh narasumber kita yang luar biasa, tadi juga sudah dikenalkan. Beliau adalah Dr. Denny Agustinisi, MKes IFM IFK. Beliau merupakan salah satu dosen dari Departemen Fisiologi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Oke, sebelum kita mulai, maka saya izin menyapa narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum, Dr. Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Gibran? Alhamdulillah, dokter. Dokter, bagaimana dok kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah, sehat ya. Oke, alhamdulillah. Mungkin sebelum kita mulai, saya izin reminder ke teman-teman bahwa jika nanti teman-teman Sobat Sehat semua memiliki pertanyaan, maka bisa langsung saja disampaikan ya teman-teman, boleh melalui website maupun langsung di Zoom meeting ini. Oke, tanpa berlama-lama, karena pastinya teman-teman Sobat Sehat semua sudah menunggu untuk mendengarkan pada materi sore hari ini, maka saya izin untuk memulai. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa materi di sore hari ini adalah aktivitas fisik. Mungkin Dr. Denny boleh sampaikan nih, aktivitas fisik itu sebenarnya apa sih dan bagaimana aktivitas fisik yang baik boleh menurut Germas atau WHO atau mungkin dari Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Gibran. Jadi aktivitas fisik itu adalah semua gerakan yang menggunakan otot-otot besar, terutama ya, yang menggunakan energi di dalam tubuh kita. Jadi aktivitas fisik itu bisa berupa gerakan sehari-hari yang kita lakukan, pekerjaan sehari-hari yang kita lakukan, atau bisa juga dia terstruktur berbentuk seperti yang kita kenal sebagai olahraga. Gitu. Jadi apapun yang menggunakan otot, yang menggerakkan otot, menggunakan energi, itu disebut sebagai aktivitas fisik. Gitu. Oke, baik dok. Berarti aktivitas sehari-hari misal membersihkan rumah atau mungkin
berjalan kaki pagi atau mungkin aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bukan kita tujukan untuk olahraga itu berarti juga termasuk aktivitas fisik ya, Dok? Betul, termasuk aktivitas fisik. Maka jangan segan, tadi Mbak Galuh sudah sampaikan, jangan segan untuk selalu bergerak, karena itu sudah dihitung sebagai aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik kalau menurut WHO harus baik, benar, terukur dan terukur dan terencana atau terstruktur begitu. Oke, Dok. Mungkin follow up dari yang barusan disampaikan oleh dokter bahwa aktivitas fisik ini harus terukur, terencana dan terstruktur mungkin seperti itu, Dok. Nah, kalau dari aktivitas fisik yang baik tuh untuk durasinya mungkin apakah ada rekomendasi, Dok? Ya. Jadi kalau dari berbagai penelitian yang kemudian menghasilkan rekomendasi baik dari WHO ataupun dari Kemenkes dengan Germas ya, maka aktivitas fisik itu sebaiknya dilakukan 150 menit per minggu minimal. Nah, 150 menit per minggu itu kan cukup sedikit sebetulnya. Kalau misalnya sehari-hari kita menyapu lantai, mencuci baju, ya kan, berjalan dari parkiran ke tempat kuliah, ya kan, kemudian nanti sore masih berjalan lagi ke warung cari makan, misalnya kalau anak kos kan begitu, bersepeda belanja misalnya, ini sudah dapat itu 150 menit per minggu untuk beraktivitas fisik, Gibran. Tapi kalau semuanya pakai jempol, aktivitas fisiknya pakai jempol, artinya cari makan ya pesan dari online lewat HP sambil goler-goler di kamar. Nah itu nggak sampai nanti 150 menit per minggunya. Oke, benar sekali, Dokter. Mungkin yang tadi Dokter sampaikan bahwa apalagi sekarang masih masa pandemi COVID-19, bahwa semuanya dipermudah dengan adanya telepon genggam, pesan makanan bisa lewat online, kemudian juga mungkin pergi-pergi yang sebelumnya mungkin bisa jalan kaki atau mungkin lari, sekarang bisa naik ojek online dan sebagainya. Nah, mungkin terkait kondisi pandemi seperti ini, Dok, kalau dari Dokter Denny sendiri, bagaimana rekomendasi untuk aktivitas fisik yang baik di masa pandemi ini, Dok? Ya, sebetulnya kan banyak cara yang bisa kita gunakan untuk aktivitas fisik. Meskipun kalau mungkin kita baca panduan itu harus 30 menit tiap hari begitu ya, tapi kan kadang males juga. Males nggak, Gibran, kalau bangun pagi 30 menit harus beraktivitas fisik, nanti sore-sore juga beraktivitas fisik, pastinya kan malas. Nah, mestinya bisa dimulai juga. Sebetulnya ada rumusan yang paling mudah kita lakukan, karena teman-teman mahasiswa ini kan sekarang kegiatan belajarnya online ya. Jadi setiap saat ada di depan komputer, di depan laptop. Nah, kalau kita sudah duduk 30 menit, kita harus bergerak 2 menit. Itu rumusan yang paling mudah. Duduk 30 menit, bergeraklah 2 menit. 2 menit kan nggak lama. Ambil minum, ke kamar mandi, sambil pegang sapu misalnya. Maaf. Pegang sapu atau pegang lap untuk ngelap jendela, ngelap meja, sebentar 2 menit itu kan nggak terasa. Setiap duduk. Lah kuliah saya 1 jam, nggak cuma 30 menit. Ya sudah, duduk 1 jam, berarti nanti bergeraknya 4 menit. Maaf. Nah, kalau sudah dibiasakan seperti itu, nanti tinggal menambah. Kan 150 menit per minggu. Nah, kalau tadi setiap jeda 1 jam sudah bergerak 4-5 menit, mungkin ada tangga, kita bisa naik turun tangga 2 kali, ya kan, keliling-keliling kamar sambil membersihkan tempat tidur, misalnya seperti itu kan sudah cukup waktunya. Kemudian kita tambahkan supaya jadi 150 menit per minggu. Misalnya nambahnya tadi dengan jalan dulu ke warung atau bersepeda sebentar, itu saya kira itu sudah cukup untuk memenuhi 150 menit per minggu. Oke, baik, Dokter. Ya, mungkin ini ya teman-teman, tadi sudah disampaikan Dokter Denny, ada tips yang luar biasa nih yang bisa diingat-ingat oleh Sobat Sehat semua, bahwa rumusannya adalah setiap 30 menit kita duduk, ada 2 menit yang kita luangkan
untuk bisa beraktivitas fisik. Baik tadi juga disampaikan bisa jalan kaki sebentar atau naik turun tangga. Tadi juga disampaikan bisa nih buat multitasking sambil bersih-bersih rumah, sambil ngangkat sapu, sambil pegang lap kaca. Kan itu juga ini ya, selain bermanfaat bagi tubuh, juga sekaligus membersihkan kondisi rumah. Baik, sekarang sudah ada satu pertanyaan dokter dari Kak Hilmi Surya. Selamat sore Kak Hilmi. Saya izin membacakan pertanyaan untuk Dokter Denny. Selamat sore Dokter Denny, bagaimana kabarnya dok? Wah, puasa-puasa seperti ini membahas pentingnya bergerak, jadi seminggu minimal 150 menit ya dok. Nah, bila nanti pada saat puasa begini, apa tetap 150 menit dok? Terima kasih dok. Ya, baik, tetap 150 menit, tidak boleh dikurangi, tidak ada diskon puasa gitu ya. Tidak ada diskon puasa, tetapi intensitasnya boleh diturunkan. Jadi biasanya kalau orang awam itu kalau belum keringetan itu belum melakukan aktivitas fisik atau belum berolahraga. Nah sekarang nggak usah sampai keringetan, tapi waktunya tetap, ya kan? Jadi nggak usah berat-berat. Tadi nyuci bajunya ya 1-2 saja, misalnya nyapunya tidak usah seluruh halaman sampai halaman tetangga ya enggak usah, cukup halaman depan saja. Ya, intensitasnya yang dikurangi, tetapi waktunya harus tetap. Gitu. Gibran. Karena kalau intensitasnya terlalu tinggi, khawatirnya kan kemudian menjadi dehidrasi. Ya, karena kan kalau berkeringat banyak, kecapean kita nggak bisa mengganti dengan air minum. Nah, dehidrasi akan lebih berbahaya daripada kalau tidak dikejar untuk diganti airnya. Maka intensitasnya dikurangi, tapi waktunya tidak didiskon. Baik, jadi untuk waktunya tetap ya Kak Hilmi Surya, bahwa waktunya tetap 150 menit, tapi yang didiskon adalah intensitasnya, bahwa sebelumnya bisa jadi intensitasnya berat diganti jadi intensitasnya sedang maupun yang ringan. Oke, terima kasih Dokter Denny. Izin membacakan untuk pertanyaan yang kedua dari Sobat Sehat, yaitu ada dari Kak Usna. Selamat sore Kak Usna. Untuk Kak Usna menyampaikan bahwa topik sore ini bagus sekali dokter. Izin bertanya, Dok, apa yang terjadi bila jarang bergerak? Karena sekarang kesibukan banyak online dan kerjaan juga dari rumah atau WFH, Dok. Ya, ada yang kita sebut sebagai perilaku sedentary. Perilaku sedentary itu perilaku kita terlalu banyak duduk. Jadi dalam 24 jam sehari mungkin kita duduk itu ada lebih dari 15 jam karena tadi sibuk online, kemudian sibuk mengerjakan tugas dengan posisi duduk tanpa pakai rumusan 30 menit jalan 2 menit tadi ya, gerak 2 menit. Nah, efeknya apa? Efeknya akan banyak sekali karena orang mengatakan dari penelitian didapatkan bahwa sitting is the new smoking. Artinya orang yang banyak duduk itu penyakitnya akan serupa dengan orang yang banyak merokok, apalagi kalau duduk sambil merokok, ya kan? Nah, penyakitnya apa? Mulai dari kita moodnya menjadi tidak baik, ya kan? Terlalu banyak duduk itu kan jutek lama-lama, ya kan? Moodnya tidak baik sampai kemudian metabolismenya tidak lancar, akibatnya bisa menjadi darah tinggi, kemudian bisa diabetes, kemudian bisa penyakit-penyakit tidak menular yang lain, itu risikonya akan menjadi lebih tinggi daripada ketika kita banyak bergerak, metabolisme di dalam tubuh kita akan lancar dan baik. Mungkin begitu, Gibran. Baik, terima kasih Dr. Denny. Nah, saya kira dari Kak Usna juga sudah terjawab sekali terkait pertanyaannya bahwa mungkin tadi kan karena kesibukan banyak online mungkin juga bisa disiasati dengan jawaban pertanyaan pertama tadi, bahwa ada tipsnya setiap 30 menit ada 2 menit untuk beraktivitas fisik. Baik, saya izin melanjutkan untuk diskusi kita. Nah, tadi kan sudah disampaikan dok bahwa ada dampak-dampak negatif apabila kita hanya duduk saja atau mungkin tidak melakukan aktivitas fisik dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau sedangkan mungkin sebaliknya gitu dok, mungkin dokter bisa jelaskan atau mungkin bisa ceritakan terkait manfaat apa saja sih dok yang bisa kita peroleh gitu jika melaksanakan aktivitas fisik secara rutin, mungkin terkait kesehatan atau mungkin kebugaran secara umum. Ya. Jadi
dengan aktivitas fisik kita membuat tubuh kita banyak bergerak, itu kan berarti aliran darahnya akan menjadi lebih lancar. Kemudian kalau aliran darahnya lebih baik, tubuh itu mendapat organ-organ di dalam tubuh itu kan mendapat makanannya juga akan lebih baik, sehingga dia bisa berfungsi dengan optimal. Semua organ tubuh mulai dari kepala, ada otak, ya kan, sampai kemudian ke ujung ada jantung, ada ginjal, ada lambung, ada seluruh otot, ya kan. Bahkan kemudian tadi memperbaiki mood, meningkatkan kebugaran, selalu bersemangat, dan kemudian ke kulitnya juga mendapat aliran darah yang baik, kulitnya jadi sehat, kan wajahnya jadi berseri-seri, ya kan. Wajahnya berseri-seri, bahagia ya, karena olahraga kan juga meningkatkan hormon endorfin, hormon rasa bahagia kita. Ya, jadi pasti dia berseri-seri, wajahnya juga bersih begitu. Ya. Baik. Dan ini mesti Gibran juga banyak olahraga. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Nah mungkin ini ya tadi sudah disampaikan manfaatnya atau mungkin keuntungannya nih teman-teman dari aktivitas fisik. Nah jadi harapannya dari teman-teman nggak alasan lagi atau mungkin mencari-cari alasan terlalu sibuk, terlalu banyak duduk, jadinya mungkin merasa tidak punya waktu. Padahal aktivitas fisik bisa kita lakukan di sela-sela waktu kesibukan yang ada. Ya. Baik. Hanya mungkin Gibran yang perlu ditambahkan juga, tadi kan aktivitas fisik 150 menit per minggu ya, tapi tidak boleh meninggalkan olahraga. Olahraga tetap harus dilakukan 3 kali seminggu. Olahraganya, kalau kita sudah beraktivitas fisik banyak, olahraganya nggak perlu banyak-banyak, tetapi 3-5 kali seminggu harus tetap dilakukan, karena olahraga akan memelihara kebugaran, meningkatkan fungsi tubuh lebih baik lagi daripada kalau kita hanya beraktivitas fisik tanpa berolahraga. Baik dokter. Jadi tanpa ini ya teman-teman, jadi tidak melupakan olahraga walaupun tetap melaksanakan aktivitas fisik, tapi juga tidak boleh lupa untuk rutin berolahraga. Baik, saya izin membacakan lagi nih dokter. Alhamdulillah dari teman-teman sobat sehat semua pada aktif bertanya. Terima kasih dokter atas penjelasannya, sangat membantu. Dok, seperti apa gerakan yang pas di masa puasa seperti ini? Yang sehari tetapi tidak terlalu capek dok, sedangkan saya anak kos yang cenderung banyak menghabiskan waktu di kamar yang kecil. Matur nuwun dok, ini dari sobat sehat kita ada Kak Fatih Zaki. Oke, jadi kalau puasa, tadi kalau olahraga kan tujuannya bisa untuk menjaga kebugaran, meningkatkan kebugaran, mencegah penyakit, ya kan, menurunkan berat badan atau meningkatkan berat badan juga bisa, ya kan, atau supaya awet muda gitu kan. Olahraga ada banyak tujuannya. Nah, kalau puasa tujuannya apa? Tujuannya menjaga kebugaran. Jadi dia tidak akan meningkatkan kebugaran, tidak untuk menurunkan berat badan, tapi menjaga kebugaran supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa beribadah dengan baik. Nah, bayangkan toh kalau tubuhnya tidak enak, ya, kalau kita tidak berolahraga, tubuhnya tidak bugar, apa-apa malas. Nanti mau beribadah sholat malam juga malas kan? Imam baru takbir yang pertama sudah menguap 10 kali nanti, nggak selesai sampai witir sudah tidur. Ya. Nah, maka dengan berolahraga, manfaatnya di dalam bulan puasa adalah supaya kita tetap bugar dan supaya kita beribadah dengan baik. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kamar yang sempit bukan jadi halangan. Jangan terus muter-muter jalan di kamar yang sempit, nanti malah jadi pusing ya kan. Kita bisa buka YouTube. Ya. YouTube itu banyak sekali yang bisa dipilih dari olahraga yang dilakukan di kamar kecil, dengan olahraga misalnya senam-senam ringan, ya kan, apa namanya, peregangan-peregangan pendek yang bisa kita kerjakan 10-15 menit saja setiap pagi dan setiap sore. Jadi tidak terlalu lelah. Kemudian pilihlah untuk pemula. YouTube itu kan kalau kita seperti berenang di banyak sekali pilihan. Nah, mana yang dipilih? Pilihlah untuk pemula. Cukup 10-15 menit saja dilakukan. Ada pemanasan sebentar, 3-5
5 menit, olahraganya 10 menit, kemudian pendinginan 3-5 menit. Jadi nggak usah sampai capek, nggak usah sampai berkeringat dan haus, yang kemudian jadi alibi untuk minum, ya kan? Modus itu nanti ya. Nah, tidak sedemikian, pilihlah yang sederhana. Pagi 10 menit, kemudian sore juga 10 menit. Itu cukup. Di kamar kecil, di kamar ya kos yang kecil sudah cukup. Baik, terima kasih dokter. Jadi ini ya, teman-teman bisa nih, Kak Fakih tadi bisa mencari rekomendasi di YouTube. Jadi YouTube-nya nggak dipakai buat mencari drama Korea atau mungkin tontonan film-film yang lain, tapi bisa dimanfaatkan untuk ini ya, untuk mencari rekomendasi kira-kira aktivitas fisik yang bisa dilakukan itu seperti apa. Apakah mungkin workout dari rumah, misal push up dan berbagai variasinya, atau mungkin tadi yang disampaikan Dokter Denny ada senam Zumba mungkin ya dok, dan berbagai gerakan-gerakan yang lainnya. Tadi juga disampaikan gerakannya mulai dari pemanasan, inti, dan juga pendinginan. Baik, saya izin menyampaikan pertanyaan lagi nih dok dari sobat sehat kita, ada Kak Zuzani Fahri. Selamat sore Kak Zuzani. Izin bertanya nih, dok, bagaimana pendapat Dokter Denny tentang kesibukan anak muda yang kurang gerak saat ini? Apakah ada kasus-kasus penyakit yang muncul dan juga meningkat di era digital seperti ini, dok? Ya, baik, terima kasih. Memang itu sangat memprihatinkan, ya. Maka kemudian baik dari WHO ataupun kemudian di Indonesia dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan berbagai rekomendasi. Yang terakhir kemudian didapatkan data adalah dari riset dasar rumah tangga, ya, itu kan didapat sekitar 35% dari usia reproduksi yang tidak melakukan aktivitas fisik, ya kan begitu memprihatinkan ya. Nah, maka kemudian rekomendasi gerakan masyarakat sehat itu dikampanyekan lebih intens lagi. Nah, efeknya apa? Kita akan melihat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia bahwa penyakit tidak menular itu trennya bergeser. Kalau zaman dulu saya pernah muda loh ya, Mas Gibran. Ya, zaman saya muda dulu, kalau kamu tidak akan kena hipertensi kalau belum tua, ya kan? Kamu tidak akan kencing manis kalau belum tua. Jadi nikmati saja masa mudanya kan gitu. Tapi ternyata sekarang kita lihat bahwa orang hipertensi, orang diabetes itu usianya bergeser. Ya dulu sudah lebih dari 40-45 tahun. Sekarang 25 tahun, 30 tahun itu sudah banyak yang menderita hipertensi, kencing manis. Nah, ini kan akan mengurangi produktivitas, akan mengurangi kualitas hidup, ya. Maka kemudian kita harus upayakan aktivitas fisik itu menjadi salah satu upaya untuk prevensi terhadap penyakit tidak menular yang perlu dilakukan sejak dini. Tidak hanya sudah tua nanti menikmati pensiun dengan aktivitas fisik, enggak gitu kan? Nah, sekarang kita boleh goler-goler gitu, nggak boleh ya Gibran ya. Jadi sejak dini sudah harus melakukan aktivitas fisik. Oke, baik dokter. Berarti memang dari usia-usia kita ini ya, teman-teman usia-usia mahasiswa harus tetap rajin melaksanakan aktivitas fisik. Bahwa tadi juga disampaikan dokter Denny terkait data-data dari riset kesehatan dasar terkait jumlah orang-orang yang tidak melaksanakan aktivitas fisik, kemudian dampak-dampaknya tadi juga hipertensi, diabetes mellitus, dan sebagainya, bahwa itu bukan hanya penyakit untuk para orang tua, bahwa kita sebagai generasi muda juga bisa menderita penyakit tersebut. Ya, artinya aktivitas fisik itu adalah investasi anak muda untuk masa depannya dia nanti kan gitu. Oke, benar sekali dokter. Mungkin menyambung dari tanggapan dokter barusan bahwa aktivitas fisik merupakan ini ya, investasi ke depan. Tentu aktivitas fisik juga harus didorong dengan asupan nutrisi yang baik. Mungkin dari dokter Denny, apakah ada asupan nutrisi tertentu nih yang bisa mendorong atau mungkin memberi bantuan kepada aktivitas fisik yang kita lakukan? Ya, betul. Jadi untuk pencegahan terhadap penyakit tidak menular itu kan memang tidak bisa berdiri sendiri ya untuk aktivitas fisik. Jadi mesti harus ada asupan nutrisi yang benar, kemudian juga kesehatan mental yang baik dan juga harus tidur yang cukup.
Jadi jangan beraktivitas fisik karena saya sudah 150 menit per minggu, 3 kali seminggu saya sudah olahraga, terus tidurnya boleh jam 2 malam. Ya kan anak sekarang tidurnya kongko-kongko dulu, nongki-nongki dulu, nanti tidurnya jam 2 malam, bangunnya jam 10 siang gitu kan. Nah, itu juga harus diperbaiki. Nah, asupan nutrisi yang harus dijaga, yang pertama adalah hidrasi. Minum harus cukup. Ya, Mas Gibran kan dari gizi sudah tahu takaran kita harus mengganti minum seberapa banyak setiap hari, ya kan? Yang penting hidrasi itu harus terjaga. Paling mudah kita melihat warna urin. Warna urin tidak boleh kuning tua, jadi dia harus jernih. Kalau dia sudah mulai gelap harus segera minum. Kecuali selama puasa ya, puasa nanti menggantinya di setelah berbuka sampai sahur. Kemudian nanti memenuhi porsi dari yang dianjurkan dari WHO maupun dari Kemenkes, yaitu nanti Mas Gibran bisa menambahkan porsi antara sayur dengan nasi dengan lauk itu harus lebih banyak sayur, buah, dan lauk, bukan nasinya. Padahal kalau ini anak kos biasanya kan lebih murah ya, beli nasinya banyak, lauknya sedikit, nggak ada sayurnya, kadang-kadang malah boleh nambah nasi gratis. Nah, yang itu jangan diikuti ya, meskipun gratis-gratis tapi itu tidak sesuai dengan anjuran makan yang sehat. Nah, kalau boleh gratis sayur dan buah, nah itu akan lebih nyaman lagi. Jadi porsi sayur dan buah harus lebih banyak daripada nasi atau karbohidrat. Kemudian jangan lupa proteinnya harus bervariasi. Jadi kalau anak kos ya jangan telur terus gitu, jangan tempe terus, tapi harus ada variasinya. Gitu. Mungkin Gibran bisa menambahkan itu nanti. Oke, baik dokter. Jadi terkait hidrasi tadi memang benar sekali teman-teman. Ya meskipun di bulan puasa ini tetap menjaga untuk asupan air harian bisa 8 gelas per hari minimal atau 1,5 sampai 2 liter per hari. Kemudian tadi juga asupan nutrisi harian sesuai Kementerian Kesehatan dan juga WHO bahwa diusahakan untuk makan dengan gizi seimbang dengan memenuhi semua kebutuhan gizi baik karbohidrat, protein, dan juga lemak. Tadi terkait jumlahnya juga dimention oleh Dr. Denny bahwa jumlah sayur yang kita konsumsi harusnya setara dengan jumlah karbohidrat yang kita konsumsi. Baik, mungkin izin menyampaikan pertanyaan lagi ini dok dari sobat sehat kita. Dari Kak Magdalena Rossi. Selamat sore Kak Magdalena. Dok, izin bertanya, bagaimana aktivitas fisik untuk perempuan yang sedang haid? Bagaimana porsi dan intensitasnya? Terima kasih dokter. Ya, baik. Sebetulnya kalau dari penelitian, haid tidak akan menjadi gangguan. Tidak boleh jadi alibi untuk tidak melakukan aktivitas fisik ya. Meskipun mungkin pada beberapa orang ada sakit perut ya, ketika nyeri ya jangan beraktivitas fisik yang berat, atau ketika hari-hari pertama mungkin haidnya sedang banyak-banyaknya tidak nyaman ya beraktivitas fisik semampunya. Jadi rumusnya yang dipakai adalah aktivitas fisik itu harus dilakukan semampunya dan harus bisa menyenangkan, tidak membuat sakit dan tidak membuat kita terpaksa. Jadi kalau misalnya haid, kalau buat berdiri, buat berjalan itu nanti keluarnya jadi banyak kan nggak nyaman. Ya sudah sambil duduk, bisa disenam sambil duduk kan banyak gerakan senam tubuh bagian atas, kemudian nanti tubuh bagian bawah kita lakukan sambil duduk. Ya. Kemudian ketika sudah hari ketiga, hari keempat itu sudah berkurang, ya kita lakukan dengan tadi mulai berjalan agak jauh atau senam dengan gerakan-gerakan yang lebih variatif. Ya mungkin tidak lari dulu, tidak jogging dulu, apalagi berenang pasti tidak bisa ya, pasti nggak boleh itu berenang ya. Apa bersepeda itu juga mesti tidak nyaman. Ya dilakukan apa yang bisa dilakukan, tapi harus bergerak ya. Harus. Berarti tetap mengupayakan untuk bergerak, namun menyesuaikan dengan kondisi diri sendiri. Baik, tidak terasa sekali sudah 30 menit kita berbincang di Bincang-Bincang Sore Radio Indonesia Sehat kali ini. Setelah ini akan ada break sebentar.
dan teman-teman akan mendengarkan lagu yang menyenangkan. Saya kembalikan ke Kak Galuh. Baik, terima kasih Kak Gibran. Mohon izin Dokter Denny, kita break dulu sejenak Sobat Sehat. Tadi ya pesan dari Dokter Denny adalah bahwa kita kalau sekarang banyak sekali topik-topik tentang investasi, tapi jangan lupa juga untuk menginvestasikan yang paling penting tuh, kesehatan itu investasi yang paling penting untuk masa depan kita. Dan kita akan jeda dulu Sobat Sehat untuk Anda yang bergabung tetap menyatu bersama kami di Radio Indonesia Sehat. Satu lagu untuk menikmati ngabuburit kita di sore hari ini dari Lala Huta dengan Palsu. Tetap di Radio Indonesia Sehat. Senangnya dulu saat bersamamu, setiap waktu terasa indah bagiku. Saat kau memelukku, ku makin jatuh cinta. Takkan ku lupa rayuan cintamu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara, ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku, dulu kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata semua itu palsu. Bahagia yang ku rasa hanya sementara, ku terbuai cintamu. Dulu kau bilang sayang padaku, dulu kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata semua itu palsu. Sayang padaku, kau bilang ya cuma aku. Selalu kau bilang kau rindu aku, tapi ternyata semua itu palsu. Dulu kau sayang cuma ada aku. Cintamu palsu, cintamu palsu, cintamu palsu, tapi ternyata semuanya itu palsu. Tapi ternyata semuanya itu palsu. Tapi ternyata semua itu palsu. Baik Sobat Sehat, satu lagu dari Lala Huta dirilis pada bulan Maret ya, baru kemarin di tahun 2022 dengan Palsu. Semoga kita jadi lebih tahu ya bahwa memang data-data yang tadi dikemukakan oleh Dokter Denny memang betul dan nggak palsu ya Sobat Sehat, bahwa memang kita harus menjaga kesehatan kita benar-benar nih. Dan aktivitas fisik itu sangat penting dan mesti harus kita upayakan termasuk pada saat puasa. Dan masih Anda bersama kami di Bincang-Bincang Santai di Raisa Radio. Untuk Anda yang baru saja join di radio aplikasi, selamat bergabung, selamat menyimak kembali di topik kali ini adalah aktivitas fisik untuk mahasiswa. Anda juga kami persilahkan dan boleh banget untuk mengajukan pertanyaan. Masih ada waktu Sobat Sehat sampai dengan nanti jam 4 sore.
Baik, waktu saya kembalikan ke Kak Gibran. Silakan. Baik, terima kasih Kak Galuh. Nah, harapannya teman-teman semua setelah mendengarkan lagu barusan, teman-teman bisa ke-recharge sebentar semangatnya, bisa lebih fresh dalam menerima materi selanjutnya. Baik, izin melanjutkan, Dokter. Ada satu pertanyaan lagi nih, Dok, dari sobat sehat kita yang mendengarkan di radio. Ada Kak Laili Fauzia. Selamat sore, Kak Laili. Izin bertanya, Dokter Denny, bagaimana cara menjaga minum air putih yang tadi sudah disampaikan pada saat puasa seperti ini? Dan bagaimana caranya agar tidak kembung? Kan kalau puasa kan mungkin kita bisa minum setelah buka dan sampai sebelum imsak gitu. Ya, baik. Jadi jangan kemudian tadi Gibran mengatakan 1,2 liter sehari gitu ya, Gibran. Terus kemudian 1 liternya diminum menjelang sahur supaya nanti sepanjang hari tidak haus. Kita bukan onta ya. Kalau onta bisa nyimpen air, kita nggak bisa nyimpen air. Nanti Anda malah pipisnya jadi banyak ya kan, terbuang juga. Maka tipsnya yang paling mudah dikerjakan adalah setelah berbuka, setiap 30 menit kita minum air 1 gelas, ya kan? Setiap 30 menit kita minum air 1 gelas sampai kemudian kita tidur malam. Nah, nanti bangun sebelum sahur, jadi bangunnya juga jangan mepet imsak gitu ya. Bangunnya agak jauh sehingga kita bisa sholat malam dan nanti setiap 20-30 menit kita minum air. Saya kira nanti hitungannya sepertinya itu akan lebih sesuai untuk kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan asupan cairan selama bulan puasa. Nah, hanya yang perlu diingat ketika kita pada saat buka puasa, jangan minum air dengan suhu dingin. Karena air dengan suhu dingin, dia akan menghentikan proses untuk rangsangan rasa haus. Jadi kita kan sudah punya mekanisme nih, tubuh kita sudah dilengkapi mekanisme. Kalau cairannya berkurang, kita pasti haus. Nah, kalau kita minum dingin, maka mekanisme itu berhenti. Padahal kita masih kekurangan air. Maka minumlah suhu kamar dulu sambil dimonitor urinnya. Ketika urin itu sudah jernih kembali, maka barulah kita boleh minum es dawet, es cola, es apalagi Gibran sukanya. Nah, itu baru boleh kita minum es. Tapi selama urinnya masih berwarna lebih gelap dari biasanya, dia tidak jernih, maka jangan dulu minum yang bersuhu dingin. Begitu. Baik, terima kasih Dokter atas jawabannya. Mungkin ini ya Dok, bisa dibagi minum waktunya tuh setelah azan, kemudian setelah salat maghrib, kemudian sebelum salat isya, setelah salat taraweh, sebelum salat witir, dan seterusnya hingga sampai sebelum subuh. Jadi pembagiannya juga disesuaikan waktunya, dan tadi juga disampaikan bahwa kita nggak bisa ini ya Dok, menyimpan cadangan air seperti onta, jadi harus membagi waktunya sesuai kebutuhan. Baik, izin melanjutkan Dokter, ada pertanyaan dari rekan kita di Zoom, ada Kak Lia Rahmawati. Selamat sore, izin bertanya Dokter, kapan waktu yang tepat untuk kita berolahraga, khususnya ketika sedang bulan puasa ini, dan agar badan tetap bugar dan tidak lemas. Terima kasih Dokter. Kalau berolahraga tadi bisa kita pagi hari setelah sholat subuh atau menjelang kita bermandi pagi, misalnya kita olahraga sebentar, 15 menit olahraga ringan saja, senam-senam peregangan, senam-senam yang ringan, ya, atau kalau mau ada jalan kaki juga jalan kaki sebentar saja, 15 menit itu sudah cukup ya. Atau bersepeda 15 menit sudah cukup. Nah, kemudian nanti sore menjelang berbuka, ini setelah sholat asar, kita lakukan lagi olahraga. 15-20 menit itu sudah cukup juga. Jadi tidak usah kemudian harus 1 jam berolahraga menjelang berbuka. Saya kira itu juga tidak sehat juga, karena nanti dalam kondisi perut kosong, kemudian kita olahraga berat selama 1 jam, berkeringat banyak, menggantinya akan menjadi butuh waktu yang panjang untuk mengganti asupan energi yang hilang dan juga cairan yang hilang.
Maka olahraganya ringan-ringan saja tadi, 20, 15, 20 menit pagi, 15, 20 menit sore, tapi dilakukan setiap hari. Oke, baik dokter. Berarti rutin pagi 15-20 menit dan juga rutin juga di sore hari sebelum berbuka, sekaligus sebagai sarana ngabuburit nih teman-teman menunggu waktu berbuka dengan hal yang positif, dengan hal yang bermanfaat bagi tubuh kita, yaitu melakukan aktivitas fisik maupun berolahraga. Baik, izin melanjutkan pertanyaan lagi nih dok dari teman-teman sobat sehat yang mendengarkan di radio. Seru sekali dokter untuk sore ini. Terima kasih dokter Denny untuk informasinya. Semoga dokter Denny sehat selalu. Izin bertanya dok, saya jadi ingin tahu aktivitas fisik yang biasa dokter Denny jalankan seperti apa nih dok, biar pada semangat nih dok. Mungkin dokter Denny boleh cerita. Oke, saya di rumah, wah jadi cerita tentang saya ini. Ya, nggak apa-apa. Saya di rumah ada treadmill, saya ada sepeda. Jadi kalau pagi, kalau cuacanya baik, bagus, saya akan bersepeda dengan berdua dengan suami ya, keliling gitu 30 menit sepedaan. Kemudian kalau cuacanya sedang tidak baik, saya mungkin treadmillan 30-45 menit atau diselang-seling dengan senam, stretching, peregangan. Itu saya pakai YouTube juga supaya lebih bersemangat gitu. Ada yang kasih aba-aba gitu. Kalau saya melakukan sendiri mungkin sudah salah-salah, bosen juga nanti. Jadi kalau di YouTube ada yang dilihat, ada yang kasih aba-aba, kadang-kadang kemudian dia komunikatif begitu ya. Itu saya lakukan pagi. Kalau sore, kalau pulangnya tidak terlalu sore, saya masih sempat jalan-jalan keliling perumahan, ya jalan-jalan keliling perumahan 15-20 menit. Kalau sudah terlalu sore, mungkin hanya senam peregangan aja di rumah. Tapi insya Allah itu saya lakukan rutin setiap hari. Ya, semoga bisa mengajak juga teman-teman semua yang bergabung di sini untuk ikut juga beraktivitas fisik, berolahraga setiap hari. Menyenangkan kok. Mungkin awalannya bosen, tapi itu tadi rumusnya adalah carilah yang paling menyenangkan, paling mudah dilakukan, dan mulailah dari yang ringan dan sederhana. Jadi jangan kemudian idealnya olahraga itu harus 45 menit sampai 1 jam. Kemudian kita mulai berolahraga sudah 45 menit kan sakit semua. Betul nggak Gibran ya? Sakit semua. Besoknya kapok deh nggak mau olahraga. Ya jangan. Mulailah tadi 10 menit, 15 menit, seminggu pertama, nanti minggu berikutnya harus naik 20 menit, begitu seterusnya. Nanti jadi prinsipnya kan ada FITT-VP itu kan, frekuensi, intensitas, jenis, time, type ya, lamanya, kemudian harus P-nya apa? P-nya adalah progress. Jadi harus ada peningkatan dari hari ke hari. Begitu. Gitu ya. Baik, terima kasih dokter sudah berkenan bercerita terkait aktivitas fisik yang dokter Denny lakukan biasanya. Nah, mungkin tadi juga disampaikan bahwa dokter Denny menggunakan treadmill, sepeda, begitu. Nah, mungkin bagi teman-teman ini ya, bukan berarti kalau misal nggak punya treadmill nih, jadi nggak bisa aktivitas fisik itu juga salah banget ya teman-teman. Terkait keterbatasan alat tadi juga disampaikan oleh dokter Denny bahwa mungkin teman-teman bisa menggunakan tadi dari video YouTube, bisa mengikuti senam, atau mungkin sekedar jalan kaki berkeliling, lari pagi, dan sebagainya. Baik, mungkin saya izin melanjutkan dokter terkait pertanyaannya. Nah, mungkin ini pertanyaan utama, pertanyaan yang paling penting nih dok. Nah, tadi kan sudah disampaikan nih terkait bagaimana mengawali aktivitas fisik harian ketika bulan puasa, kemudian menjaga nutrisi, menjaga asupan air, hidrasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih dok cara tetap menjaga agar diri kita ini tetap konsisten ya dok, konsisten dalam melaksanakan aktivitas fisik. Khususnya kan kadang kalau awal-awal itu kan pasti sangat semangat gitu, masih antusias menjalankan aktivitas fisiknya, tapi pasti berjalannya waktu pasti kita akan jadi apa ya, lebih malas atau mungkin lebih semangatnya berkurang dan sebagainya. Mungkin seperti itu bagaimana caranya ya biar tetap konsisten. Satu ya tadi kita harus mulai dari yang paling sederhana, yang paling ringan, kemudian menyenangkan. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah mendapatkan hasil, oh ini menyenangkan, kan dia nggak bosan dan harus bervariasi. Kemudian yang kedua harus punya target.
Targetnya apa? Targetnya itu harus masuk akal. Misalnya ingin menurunkan berat badan. Ya, menurunkan berat badannya harus masuk akal. 2 bulan misalnya, 2 bulan saya turun 2 kilo. Itu kan masuk akal. Tapi kalau dalam 2 minggu saya harus turun 2 kilo, ya kan nggak jelas nggak masuk akal, dan nanti akhirnya ya ini kan tipu-tipu aja gitu kan, palsu gitu ya tadi Mbak Galuh ya. Ya ini palsu, ini 2 minggu nggak olahraga, 2 minggu sudah olahraga berat, nggak turun berat badannya, terus nggak mau olahraga. Nah, jadi pasang target sendiri. Ya, apakah dia mau menurunkan berat badan, meningkatkan kebugaran, ya. Jadi itu harus ada targetnya. Tadi kemudian dijadwal sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau sibuknya di pagi hari, ya olahraganya sore hari. Kalau bisa berangkat berangkat ke kampusnya agak siang, olahraganya boleh di pagi hari. Olahraga dijadwalkan sesuai dengan jadwal kegiatan harian. Tidak kaku, karena dia boleh dilakukan pagi, boleh dilakukan sore, tapi jangan menjelang tidur. Ya. Nah, maka itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan harian kita. Sebisa mungkin buatlah dia fun untuk diri kita sendiri, bisa dinikmati, sehingga dia akan konsisten. Nah, maka tadi kalau misalnya targetnya menurunkan berat badan, ya harus diukur secara teratur. Misalnya setiap bulan itu diukur, progresnya akan kelihatan. Ya. Kemudian tadi ada peningkatan, ada variasi. Saya kira kalau konsisten itu harus kembali kepada diri kita. Makanya target itu harus ada, jangan sekedar ikut-ikutan. Kalau saya olahraga ikut-ikutan Gibran yang nge-gym, ya, atau karena di gym itu ada cewek cakep terus setiap hari saya nge-gym, ya itu jadi motivasi, tapi kalau ceweknya sudah selesai ya sudah ikut selesai, kan nggak bisa gitu juga ya kan. Kita harus cari motivasi, harus cari inspirasi, dan juga target yang harus dipenuhi untuk kita sendiri begitu. Baik, terima kasih dokter. Berarti ini ada 5 tips dan trik terkait bagaimana cara konsisten berolahraga maupun menjalankan aktivitas fisik ya teman-teman. Saya izin merangkumkan kembali bahwa yang pertama adalah mulai aktivitas fisik dari yang paling ringan atau yang paling sederhana. Tentunya kalau kita mulai dari yang paling berat atau mungkin yang paling intensitasnya paling berat itu kan juga bakal susah gitu untuk melanjutkan ke selanjutnya. Nah, selain yang paling ringan juga penting untuk memilih aktivitas fisik yang menyenangkan. Yang kedua adalah memiliki target yang masuk akal. Maksudnya bagaimana terkait aktivitas fisik yang kita laksanakan itu, apakah hanya sekedar menjaga kebugaran tubuh atau kita memiliki target spesifik seperti menurunkan berat badan tadi. Kemudian, terkait aktivitas fisik yang kita jalankan perlu untuk disesuaikan dengan jadwal dan kemampuan diri kita sendiri. Yang keempat adalah mengupayakan adanya peningkatan ataupun progres dari aktivitas fisik yang kita laksanakan dan mengupayakan adanya variasi, dan yang terakhir adalah mencari motivasi diri agar tetap konsisten. Mungkin terakhir dari Dr. Denny, apakah ada closing statement nih untuk menutup acara Bincang Sore Santai Raisa pada sore hari ini? Aktivitas fisik, karena kita sudah bicara banyak aktivitas fisik tadi tentang keuntungannya dan kerugian jika kita tidak melakukan, maka kita akan lebih bersemangat lagi. Seharusnya kita untuk menjadikan aktivitas fisik itu adalah bagian dari gaya hidup kita. Jadi ketika kita tidak melakukan, kita harus merasa ada sesuatu yang kurang. Hari ini apa yang kurang ya? Oh, hari ini saya belum berjalan, hari ini saya belum beraktivitas fisik. Ya, itu dijadikan sebagai gaya hidup seperti itu, sehingga bukan kemudian untuk meraih sesuatu yang sangat ideal, karena nanti pasti akan tercapai. Ya, ketika kita melakukannya secara teratur dan terus-menerus dengan baik dan benar tadi. Ya, jadi jangan segan untuk beraktivitas fisik, buatlah aktivitas fisik itu sesuatu yang menyenangkan dan menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Mungkin itu, Gibran, yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih banyak Dr. Denny. Saya ingin menambahkan bahwa harapannya ilmu yang tadi sudah disampaikan Dr. Denny tidak hanya sebatas menjadi pengetahuan bagi diri kita, tapi juga
menjadi implementasi bagi kehidupan kita, dan harapannya kita bisa memiliki gaya hidup yang aktif, menjalankan aktivitas fisik dengan tetap menjaga asupan nutrisi harian, tidur cukup, serta mengupayakan untuk memenuhi hidrasi harian atau kebutuhan air harian. Sekian untuk bincang sore kali ini, saya kembalikan ke Kak Galuh. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Dr. Denny dan juga Kak Gibran, luar biasa sekali ya Sobat Sehat. Terima kasih juga Dr. Denny sudah berbagi pengalamannya, saya jadi semangat nih, besok harus olahraga. Terima kasih juga Kak Gibran sudah membawa obrolan jadi semakin asik, ini banyak banget yang mantengin via radio. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat. Semoga ilmu pada sore hari ini bisa menambah pengetahuan dan juga menambah semangat kita untuk tetap mengupayakan aktivitas fisik. Terima kasih Dr. Denny dan juga Kak Gibran. Sehat selalu Dok. Kak Gibran, salam Terima untuk kasih. di rumah. Sehat-sehat. Terima kasih Dokter. Terima kasih Kak Galuh. Sama-sama. Demikian Sobat Sehat, bincang-bincang santai edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang ketinggalan. Tenang saja, Anda tetap bisa menikmati obrolan asik di sore hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Jangan lupa untuk memfollow Instagram kami di @raisa_radio_game. Terima kasih banyak. Saya Galuh beserta tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Selamat mempersiapkan buka puasa. Kita jumpa lagi besok pagi. Tetap menyatu di Raisa Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manalah ku tahu datang hari ini, hari di mana ku melihat dia, yang tak ku bidik, yang tak ku cari. Duga benih patah hati lagi. Tahu begini, jika bisa memilih tak bertemumu, pasti itu yang ku pilih. Jika bisa ku hindari garis interaksi, itu yang ku pilih. Ingin bawanya ke tempat-tempat indah, tipikal klise ingin tahu pikirnya. Entah ini ingin, entah ini sayang, si hati rapuh tentang wahana. Oh lagi-lagi yang tak berkendali di oasis sendu, itu yang ku pilih. Aku yang tak kuasa mengendali hati, tak sama ku pilih. Alam dan seluruh energinya, apa dalam ciptanya adaku. Bila bukan untuk aku, hindariku dari hati-hati itu. Jika dia memang bisa untukku sini, dekat dan dekatlah. Dan jika dia memang bukan untukku, tolong da-da-da-da-da. 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 Atau mendekatlah.